Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mereview sedikit mengenai ATM. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah ATM. Sejarah awal mulanya ATM, salah satu bank yang memulai mengembangkan sistem real time ini adalah Bank Penyimpanan Swedia yang bekerja sama dengan IBM pada tahun 1968. Kemudian, di era tahun 1970-an hingga awal 1980-an, beberapa bank di Inggris dan para ahli IBM mulai mengembangkan sistem yang menjadi cikal bakal sistem ATM saat ini. Oke, pengertian daripada ATM itu sendiri yaitu sebagian besar masyarakat Indonesia tentunya telah banyak mengenal kartu pembayaran. Kartu pembayaran saat ini paling diminati oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi keuangan adalah kartu ATM. Pengertian dari kartu ATM tersebut adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana baik di konter-konter bank maupun pada anjungan ATM, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ATM atau Automatic Teller Machine merupakan salah satu teknologi sistem informasi yang digunakan oleh bank. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah teknologi sistem informasi perbankan untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perbankan. ATM merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis digital. Device ini mempunyai dua bagian penting, yaitu hardware yang terdiri dari unit pemrosesan, dalam hal ini PC, serta sistem device interface yang menghubungkan pemakai atau user, melakukan suatu kartu magnetik, dan software yang berfungsi sebagai interface yang menghubungkan user dengan sistem dalam kaitan data informasi. Ya, kemudian ada jenis-jenis ATM. Ini contoh daripada ATM, yaitu saya menggunakan Bank Aceh. Jenis-jenis ATM yang pertama yaitu ATM tarik tunai, jenis yang paling banyak kita temui di tempat-tempat umum. Fungsinya adalah memenuhi berbagai transaksi seputar penarikan tunai. Nah, bagi yang sudah terbiasa memang mudah, tapi bagi pemula agak membingungkan ya cara melakukan penarikan uang. Yang kemudian yaitu ada ATM setor tunai. Nah, mungkin tidak sebanyak ATM tarik tunai. ATM yang juga dikenal dengan cash deposit machine ini atau disingkat dengan CDM juga sudah dapat ditemui dengan mudah di berbagai galeri ATM. Fungsi utama dari mesin ini adalah memudahkan kita dalam melakukan penyetoran uang sehingga tidak perlu lagi datang dan mengantri di kantor cabang. Nah, kemudian ada ATM non tunai. Berkebalikan dengan jenis-jenis ATM di atas, ATM ini justru tidak bisa melakukan tarik tunai dan setor tunai. Jenis mesin ini dikhususkan melakukan berbagai transaksi non tunai yang meliputi bayar tagihan hingga melakukan transfer uang lewat ATM. Nah, manfaat atas pelayanan yang diberikan oleh mesin ATM itu antara lain yaitu yang pertama sudah kita ketahui yaitu penarikan uang secara tunai. Kemudian dapat transfer uang, dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan biljet, dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran, dan juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek saldo rekening nasabah. Kemudian fitur atau menu-menu yang diberikan oleh ATM tersendiri yaitu yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada beberapa manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh kartu ATM. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar rekening atau antar bank. Kemudian, selain itu, khusus untuk kartu debit, memberikan kemudahan melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai. Jadi, cukup membawa kartu debit, kita sudah bisa berbelanja secara online. Walaupun di satu sisi ada beberapa manfaat, namun ATM ini juga memberikan beberapa mudarat atau kerugian atau resiko, yaitu yang perlu kita sikapi dan kita harus berhati-hati. Ada beberapa resiko yang terjadi apabila kita menggunakan kartu ATM, yaitu kartu dapat diambil oleh pihak lain karena faktor ketinggalan, kemudian ada kelupaan PIN atau sandi untuk melakukan penarikan sehingga kita tidak dapat melakukan apapun, dan kemudian ada risiko fraud yang disengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mencuri data nasabah pengguna yang tersimpan dalam kartu ATM. Nah,
Hanya itu ulasan sedikit mengenai ATM, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya.